Shalom, perkenalkan nama saya Lazarus Beno, NIM 103-2023-0086. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian manajemen sarana dan prasarana. Pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup kegiatan perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ilmu manajemen berfungsi sebagai alat untuk mengatur segala sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dengan orientasi pada perencanaan tujuan bersama. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan secara langsung untuk menunjukkan proses pelaksanaan kegiatan. Contohnya, dalam pendidikan meliputi alat tulis, media pembelajaran, kursi, meja, laptop, dan peralatan laboratorium. Sementara itu, prasarana merupakan sebagai fasilitas pendukung yang memungkinkan sarana dapat digunakan dengan baik. Misalnya gedung sekolah, ruang kelas, halaman sekolah, listrik, jaringan internet, dan efisien. Dalam konteks pendidikan, hal ini mencakup pengelolaan segala perlengkapan yang digunakan dalam proses pembelajaran mengajar, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Manajemen sarana dan prasarana tidak hanya berbicara tentang pengadaan atau perawatan, tetapi juga mencakup perencanaan kebutuhan, distribusi, pemanfaatan, dan tepat sasaran, pengawasan penggunaan, hingga menghapus fasilitas yang sudah tidak layak pakai. Oleh karena itu, manajemen sarana dan prasarana memiliki cakupan kerja yang luas dan membutuhkan sistem pengorganisasian dan terencana. Pengelola fasilitas yang baik berdampak langsung terhadap kualitas layanan organisasi. Misalnya sekolah yang memiliki sarana pembelajaran lengkap dan tertata rapi dalam lebih mudah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung meningkatkan prestasi siswa. Sebaiknya, jika sarana tidak dikelola dengan baik, kegiatan organisasi bisa terganggu dan menimbulkan kegiatan baik secara materi maupun non-materi. Fungsi dan tujuan manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana memiliki peran strategi dalam menjamin kelancaran operasional untuk organisasi. Secara umum, fungsi utama adalah mengatur agar setiap fasilitas yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Menurut Cipriano 2019, fungsi manajemen sarana dan prasarana mencakup perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan. Berikut penjelasan fungsi manajemen sarana dan prasarana secara lebih rinci. Fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasikan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan tujuan dan program organisasi. 2. Fungsi pengadaan. Setelah kebutuhan direncanakan, fasilitas kemudian diadakan melalui pembelian, sewa, hibat atau produksi internal. Proses pengadaan
harus mengikuti prinsip transparansi, efektivitas, efisien, dan akuntabilitas agar tidak menjadi penyimpangan seperti korupsi atau manipulasi anggaran. 3. Fungsi inventaris. Inventarisasi dilakukan dengan mencatat dan mendata seluruh sarana dan prasarana yang memiliki organisasi secara sistematis dan berkala. Yang keempat, fungsi distribusi. Fungsi distribusi bertujuan untuk menyalurkan sarana dan prasarana yang telah diadakan kepada unit pengguna sesuai dengan kebutuhan. 5. Fungsi pemanfaatan. Pemanfaatan dilakukan dengan mengatur penggunaan sarana dan prasarana secara efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penggunaan yang berlebihan. 6. Fungsi pemeliharaan. Pemeliharaan bertujuan menjadi agar kondisi sarana dan prasarana tetap baik dan memiliki umur pakai yang panjang. 7. Fungsi pengawasan dan evaluasi. Tahap pengawasan dilakukan untuk memastikan semua sarana dan prasarana digunakan sesuai prosedur dan tujuan organisasi. 8. Fungsi penghapusan. Aset yang sudah rusak berat, tidak ekonomis untuk diperbaiki atau tidak relevan bagi yang kebutuhan organisasi akan dihapus dari daftar inventaris melalui prosedur resmi. Tujuan manajemen sarana dan prasarana. Tujuan utama manajemen sarana dan prasarana adalah agar seluruh fasilitas organisasi dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan institusi. Secara lebih spesifik, tujuannya meliputi 1. Menyediakan fasilitas yang sesuai kebutuhan organisasi. 2. Menjamin agar sarana dan prasarana selalu dalam kondisi siap pakai. 3. Meningkatkan efektivitas dalam efisiensi pelaksanaan kegiatan. 5. Mencegah kerusakan dini melalui sistem perawatan yang baik. 6. Meminimalisir pemborosan anggaran melalui penggunaan fasilitas secara optimal. 7. Memberikan kenyamanan, keamanan, dan produktivitas bagi penggunaan fasilitas. 8. Mendukung terciptanya suasana kerja atau belajar yang kondusif. Prinsip-prinsip pengelolaan manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana sarana dan prasarana. Pendidik harus dilaksanakan berdasarkan sejumlah prinsip agar pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, dan mampu mendukung tujuan pendidikan secara optimal. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, prinsip-prinsip manajemen secara sarana dan prasarana dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Prinsip efektivitas. Pengelolaan sarana dan prasarana harus memastikan bahwa setiap fasilitas yang disediakan benar-benar mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. 2. Prinsip efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kemampuan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menghasilkan manfaat
maksimal dengan menggunakan sumber daya minimal. 3. Prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait baik secara administratif maupun finansial. 4. Prinsip pemeliharaan dan keberlanjutan. Sarana dan prasarana yang telah diadakan harus dirawat secara berkala agar memiliki umur pakai yang lebih panjang dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 5. Prinsip keteraturan administrasi. Setiap sarana dan prasarana harus mencatat dalam sistem administrasi yang sistematis, mulai dari pencatatan kode barang, buku inventaris, hingga laporan penggunaan. 6. Prinsip kesesuaian kebutuhan dan kelayakan. Pengadaan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna serta standar mutu pendidikan. Permasalahan dalam manajemen sarana dan prasarana. Dalam praktiknya, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tidak harus selalu berjalan sesuai dengan harapan. Bagaimana kendala sering muncul baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Permasalahan ini dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah. Banyak institusi pendidikan yang mengalami kesulitan dalam menyediakan dan mengelola fasilitas secara optimal karena lemahnya sistem manajemen. Selain itu, Depdiknas 2007 mengungkapkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, dana, serta kurangnya kesadaran terhadap pemeliharaan fasilitas. Berikut adalah beberapa permasalahan utama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. 1. Perencanaan yang tidak matang. Banyak sekolah melakukan pengadaan sarana tanpa melalui analisis kebutuhan secara mendalam. 2. Keterbatasan dana dan alokasi anggaran. Salah satu kendala terbesar adalah minimnya anggaran sekolah dalam pengadaan dan pemeliharaan fasilitas. 3. Kurangnya kompetensi pengelolaan. Pengelolaan sarana dan prasarana sering diserahkan kepada guru atau staf sekolah yang tidak memiliki latar belakang dalam manajemen fasilitas pendidikan. 4. Rendahnya kepedulian terhadap pemeliharaan. Masih banyak sekolah yang hanya berfokus pada pengadaan sarana guru namun mengabaikan aspek pemeliharaan. 5. Pendistribusian dan pemanfaatan yang tidak merata. Dalam beberapa kasus, secara yang sudah tersedia tidak terdistribusi secara proporsional antara unit sekolah atau tidak dimanfaatkan oleh pengguna secara optimal. 6. Administrasi inventaris yang lemah. Kelemahan dalam sistem inventaris sering menyebabkan secara sulit dipantau, baik dari segi jumlah maupun kondisinya. Berbagai permasalahan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas tidak hanya berkaitan dengan pengadaan
tapi juga mencakup aspek perencanaan, distribusi, pemeliharaan, serta evaluasi yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi pengelolaan, optimalisasi anggaran, dan kesadaran pemangku kepentingan dalam menjaga fasilitas pendidikan agar keberadaannya benar-benar mendukung proses belajar mengajar. Strategi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Strategi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan merupakan langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan efektivitas dan optimalisasi penggunaan fasilitas dalam mendukung proses pembelajaran. Strategi ini bertujuan agar pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya berorientasi pada pengadaan, tapi juga mencakup pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Secara umum, beberapa strategi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan meliputi: 1. Perencanaan berbasis kebutuhan. Strategi awal yang sangat penting adalah melakukan analisis kebutuhan, baik dari sisi jumlah peserta didik, kurikulum, maupun jenis kegiatan pembelajaran. 2. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada. Pengembangan